berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kami berbahagia Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, yang selalu baru kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih yang mendengarkan renungan pada hari ini. Kau berbicara atas setiap kami Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan renungan berjudul Iman Mendatangkan Perkenan Tuhan. Renungan ini didasarkan pada kitab Ibrani 11 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa yang dimaksud dengan berkenan? Berkenan artinya layak atau diindahkan. Apa yang menyebabkan manusia berkenan di hadapan Allah? Yang menyebabkan manusia berkenan di hadapan Allah adalah beriman kepadanya, percaya kepadanya, meyakini Dia dalam kehidupan, bergantung kepadanya tanpa ragu sedikit pun. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah.
Mereka melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dosa yang menyebabkan putusnya hubungan manusia dengan Allah. Dosa yang menyebabkan manusia menjadi terhukum. Manusia akan mati dalam dosanya. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Maut artinya mati. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memanggil mereka dengan berkata, "Adam, di manakah engkau?" Pertanyaan ini bukan untuk mengetahui tempat atau lokasi persembunyian mereka, tetapi untuk memperjelas posisi mereka setelah berdosa di hadapan Tuhan. Semestinya Adam dan Hawa itu menjawab, "Di sini kami Tuhan, di tempat yang bukan semestinya, karena kami telah melanggar firman-Mu." Dalam keadaan ketakutan, terguncang, Adam dan Hawa merespon panggilan Allah. Ternyata setelah mendengar panggilan Allah, mereka menjadi takut berhadapan dengan Tuhan. Mereka menyadari penyimpangan yang dilakukan mengakibatkan mereka merasa malu, merasa takut, merasa was-was berjumpa dengan Tuhan. Mereka menyemat daun pohon ara sebagai cawat mereka untuk menutupi tubuh mereka. Tetapi Allah adalah Maha Kasih. Karena kasih-Nya, Ia mengorbankan hewan dan mengambil kulitnya untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa sebagai pengganti dedaunan yang mudah busuk dan robek. Inilah tindakan prototipe Tuhan ke depan. Itulah yang dilakukan Allah untuk membantu manusia berdosa dalam mengatasi pergumulan kehidupan mereka. Manusia meyakini tindakan Allah itu meningkatkan kualitas hidup mereka, memperbaiki kehidupan mereka, memberikan percaya diri yang lebih besar lagi kepada Adam dan Hawa. Hal ini adalah gambaran apa yang akan dilakukan Yesus Kristus ke depannya, mengorbankan dirinya untuk menebus manusia berdosa. Setelah berdosa, Adam dan Hawa tidak memiliki inisiatif untuk menjumpai Allah. Dalam keberdosaan, tidak terdapat keinginan untuk mencari Allah dalam hati Adam dan Hawa. Keseluruhan hidup manusia telah dilumuri dosa. Dalam keadaan berlumur dosa, mereka tidak mungkin memiliki keinginan untuk mencari Allah yang Maha Kudus. Dalam kegelapan dosa, manusia tidak dapat melihat apapun. Secara total, mereka berada dalam kegelapan. Dalam keadaan seperti itulah Allah memanggil Adam dan Hawa. Allah menjelma menjadi manusia dengan tujuan menjumpai manusia berdosa.
setelah menjumpai manusia, ia mengajak manusia untuk percaya pada misi yang diemban, yakni untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Percaya kepada Tuhan dan firman-Nya akan diselamatkan. Di luar itu, siapapun tidak akan dapat berkenan kepada Allah. Melewati jalan iman, manusia akan terhubung dengan Allah. Jalan iman adalah jalan yang lurus untuk merespon kasih Allah yang begitu besar. Manusia tidak memiliki sesuatu yang patut diandalkan untuk berkenan kepada Allah. Manusia tidak memiliki nilai positif sedikit pun yang patut dipertimbangkan oleh Allah untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia berdosa, kecuali hanya karena kasih Allah semata. Manusia sebagai sasaran kasih Allah bukan karena manusia patut dikasihi, tetapi karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah Maha Kasih. Hal itu sangat jelas tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Satu-satunya pintu masuk manusia untuk berkenan kepada Allah adalah karena percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Di luar itu, upaya manusia akan berujung kepada kebinasaan. Jika dalam berlumuran dosa manusia dapat menentukan jalan berkenan kepada Allah, maka manusia tidak membutuhkan juru selamat. Manusia akan menemukan sendiri hal-hal apa yang akan dapat dilakukannya untuk mencapai hidup yang kekal. Karena pelanggarannya, manusia tidak memiliki upaya yang pasti untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan bukan upaya manusia, tetapi karena kasih karunia Allah. Dalam berlinang dosa, manusia tidak memiliki pikiran yang berkenan kepada Allah. Dalam keberdosaan yang total, manusia tidak memiliki gerak hati yang dapat mengarahkan hidupnya untuk berjumpa dengan Allah. Dalam kegelapan dosa, manusia tidak dapat melihat terang Allah yang begitu kuat dan bersinar atas alam semesta dan kehidupan manusia. Dalam keberdosaan, manusia tidak memiliki sesuatu yang menyebabkannya berkenan kepada Allah. Jalan yang dikenal manusia hanyalah jalan keberdosaan, atau jalan hukuman, dan atau jalan kebinasaan. Sama halnya dengan Abraham. Apa yang menyebabkan Abraham berkenan kepada Allah? Bukankah ia dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan orang tuanya, meninggalkan saudara-saudaranya, kaumnya, agamanya, ke tempat yang belum ia ketahui? Bukankah meninggalkan orang tua, kampung halaman, dan sesembahannya sesuatu yang berat? Walau berbagai kesulitan yang membebani kehidupan untuk mengambil keputusan, Abraham lebih percaya kepada Tuhan. Abraham lebih percaya untuk mengikut perintah Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan Abraham dibenarkan, bukan karena perbuatannya, tetapi karena percayanya. Dibenarkan karena apa?
dibenarkan karena Abraham lebih percaya kepada Tuhan daripada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hal ini yang begitu jelas tertulis dalam kitab Kejadian 15 ayat yang ke-6 berkata, "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Kepercayaan Abraham yang membenarkannya. Keyakinan Abraham pada firman-Nya yang menyebabkannya berkenan kepada Tuhan. Iman yang menyelamatkan, bukan usaha yang dilakukan oleh manusia. Manusia tidak akan mampu berbuat baik dalam keberdosaannya. Manusia berdosa tidak memiliki nalar, kehendak, atau keinginan untuk berkenan kepada Tuhan dengan kemampuan sendiri. Berkenan kepada Allah bagi manusia berdosa hanya saat dibimbing oleh Roh-Nya yang kudus untuk percaya kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Hanya dengan cara seperti ini, manusia berdosa berkenan kepada Allah. Kiranya melalui renungan hari ini, wawasan kita tentang firman Tuhan semakin diperlengkapi dan iman kita semakin bertumbuh untuk mentaati Dia dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita menutup renungan kita pada saat hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas panggilan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga melalui panggilan ini hati kami berpaut kepada Tuhan, mulai percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat kami, penyelamat kami dari hukuman yang kekal. Oleh karena itu, lanjutkanlah Tuhan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan perencanaan kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hal-hal yang patut kami kerjakan di lapangan pekerjaan maupun di rumah kami masing-masing, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kami. Yang sakit kami mohon jamahan-Mu, kiranya Tuhan menyembuhkannya. Yang masih bimbang dan ragu-ragu, yakinkan kami bahwa kami telah memiliki kepastian keselamatan oleh karena karya dan pengorbanan Tuhan. Yang masih memiliki pergumulan, kiranya mereka mendapat kekuatan mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang mereka alami. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan memberkati.